Halo adik-adik, nah sekarang kita akan belajar himpunan part selanjutnya, bagian selanjutnya. Kalau di bagian sebelumnya kita belajar tentang himpunan bagian, di bagian ini kita akan belajar tentang komplement, irisan, dan gabungan. Nah, apa itu komplement, apa itu irisan, apa itu gabungan? Mari kita belajar sama-sama ya. Komplement suatu himpunan adalah himpunan dan di luar himpunan tersebut, tapi masih di dalam semestanya ya. Nah, komplement itu bisa ditulis dengan lambang C atau ada tanda petik juga boleh ya. C-nya ditulisnya di atas nih. Contoh lambang himpunan A dengan tanda petik di atas atau himpunan A dengan tanda C di atas itu bisa kita baca A komplement ya atau A aksen gitu. Ada beberapa guru yang ngomongnya A aksen, A komplement. Nah, contoh kakak punya semestanya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terus kakak punya himpunan A 1, 3 dan 5. Maka A komplement itu siapa? Nah, A komplement itu kita tinggal lihat selain A, tapi masih ada di sini, masih ada di semesta. Kan A itu ada 1, ada si 3, ada si 5 ya. Berarti yang nggak ada adalah si 2, si 4, dan si 6. Oke, maka jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Oke, gampang ya. Nah, ini contoh-contoh soalnya ya. Nah, diketahui kakak punya himpunan S semesta dari 0 sampai 10. Nah, ini tolong semestanya ketika kalian ngerjain soal dilihat ya. Karena itu akan mempengaruhi pengerjaan soal kalian. Contoh misalkan kakak punya himpunan A 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Siapakah A komplemennya? Nah, maka A komplemennya harus yang ada di luar A tapi tetap ada di S. Jadi kita nggak boleh jawab nanti A komplemennya 12. Nah, ini salah ini karena nggak ada di S-nya. Nah, berarti kalau di soal ini A komplemennya adalah berarti selain A ini ya tapi masih ada di S ya. Ya, itu berarti si 1, si 3, 5, 7, dan 9 ya. Gampang ya. Nah, berikutnya misalkan kakak punya A bilangan ganjil anggota S. Nah, kalau yang tadi soal pertama sudah ada bilangannya ya. Kalau soal kedua belum ada bilangan ini apa aja. Maka kita harus daftarin dulu. Jadi lebih gampang dan memperkecil kesalahan. Dibandingin kamu nanti ada bilangan yang terlewat, ternyata salah gitu ya. Nah, bilangan ganjil anggota S itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Oke, berarti A komplementnya, berarti ini A komplementnya tinggal selain ini tapi ada di S. Siapa? Nah, ini sebenarnya soalnya kebalikan ya. Berarti ini jawabannya adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Contoh berikut kakak punya A sama dengan X sedemikian rupa X lebih besar dari 5. X elemen S. Nah, ini jelas ya. X-nya hanya boleh yang anggota S. Jadi X-nya ini tidak mungkin 11 atau 12 karena cuma dibatasi sampai 10. Kita daftarkan dulu. Berarti lebih besar dari 5. Nggak ada sama dengannya ya. Berarti kita start dari angka. Ya, betul. Dari angka 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, artinya A komplementnya itu yang selain A tapi masih ada di S. Berarti angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Gitu ya. Pokoknya yang selain di sini aja. Contoh berikutnya. Yang D. Kakak punya X demikian rupa, X lebih kecil dari 3. Nah, atau X lebih besar sama dengan 7. Nah, beda ya. Hati-hati ya. Berarti kita daftarin dulu A-nya. A-nya itu adalah 0, 1, 2. 3 nggak ikut ya karena nggak ada sama dengannya tadi ya. Belum selesai. Ini terus lebih besar sama dengan 7. Berarti kita start dari 7. 7, 8, 9, dan 10. Oke. Berarti A komplementnya ya berarti di luar ini ya. Berarti angka 3, 4, 5, dan 6. Gampang ya? Nah, contoh yang terakhir. Nah, ini kakak punya A, X sedemikian rupa. AX-nya lebih besar sama dengan 4, tapi lebih kecil sama dengan 9. Kalau ada sama dengannya berarti 4-nya ikut, 9-nya ikut ya. Kita daftarkan dulu nih. Berarti ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah berarti komplemennya apa? Ya, betul ya. Berarti A komplemennya itu adalah selain ini tapi masih ada di S. Berarti ini 0, 1, 2, 3, terus berapa nih? Oh, 10. Udah.
Oke, gampang ya komplemennya. Jadi komplement itu yang kita tulis adalah selain yang di A tapi masih ada di semesta. Oke, gitu ya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang irisan. Nah, irisan dua himpunan adalah himpunan. Nah, jadi irisan antara 2 atau 3 himpunan adalah himpunan yang berisikan anggota kedua atau lebih himpunan yang sama. Nah, irisan itu bisa dibaca dengan kata dan, lambangnya itu U kebalik. Oke, contoh kakak punya A itu 1, 2, 3, 4, 5. B itu 1, 3, 5, 7, 8. Ditanya A iris B. Nah, baca gitu ya. Atau A dan B itu adalah apa? Gitu ya. Nah, kita cari yang ada di A dan ada di B. Contoh, misalkan angka 1 ada di A, angka 1 ada di B. Nah, ini boleh kita tulis. Gitu ya. Kita cari lagi yang lain. Oh, angka 3. Nih, angka 3. Oke, berarti 3 boleh kita tulis. Ada satu lagi, yaitu angka 5 ya. 5 sama 5. Oke, bisa kita tulis nih. Oke. Gampang ya. Nah, kita coba beberapa soal ya. Diketahui S, nah hati-hati ya, S-nya kakak di sini bikinnya dari 1. Kalau di soal sebelumnya kakak bikin dari 0. Nah, itu makanya S sangat penting, semesta itu sangat penting diketahui di soal. Ada A-nya, oke, A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada B-nya 2, 4, 5, 8, 9. Ada C-nya 1, 3, 6, 7, 9, 4. Nah, berdasarkan data di atas, nah, sebutkanlah A iris B. A iris B. Berarti kita lihat si A dan kita lihat si B. Kita cari yang ada di A dan ada di B. Siapa yo? Oke, angka 2 ya. Ayo angka berapa lagi? Nah, angka 4 ya. Terus 5, ada lagi? 6 nggak ada ya. 7 nggak ada di sini ya. 8 juga nggak ada di A, 9 nggak ada di A. Oke, berarti jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Sekarang gimana kalau B iris C? B iris C ya kita lihat B dan kita iris C. Ya, kita cek. Apakah 2 ada di C juga? Tidak ada. 4. Oh, ternyata 4 ada nih. Tuh, di belakang 4 ya. 5. Nggak ada. 8. Nggak ada. 9. Oh, 9 ada pas bawahnya nih. Berarti B iris C itu jawabannya adalah 4 dan 9. Gitu. Karena yang ada di B dan ada di C hanya 4 dan 9. Sekarang gimana kalau yang C? Kakak punya A iris B iris C. Nah, kalau 3. Nah, kalau 2 kan tadi kakak cari yang ada di A dan ada di B. Berarti kalau 3, ya kita cari yang ada di A, ada di B, ada di C. Nah, coba ya, kita ganti warna dulu. Ada di A, ada di B, ada di C. Contoh 1. 1 itu ada di C, tapi dia nggak ada di B. Berarti nggak boleh kita tulis. Ada angka berapa ya? 2 nggak ada di C. 3 nggak ada di B. 4, oh 4 ada nih. 4. Oke, kita tulis dulu ya. 4. Siapa lagi ya? 5 nggak ada di C. 6 nggak ada di B. 7 nggak ada di B. Berarti jawabannya hanya 4. Gitu. Jadi dari 3 himpunan A, B, C yang punya kesamaan tuh hanya angka 4. Jadi A iris B iris C itu 4. Nah, sekarang gimana kalau A komplement iris B? Wah, ini soalnya menarik ya. Jadi digabungin sama materi sebelumnya. Nah, kita daftarin dulu A komplemennya nih. Oke. A komplement itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selain ini berarti 8, 9, dan 10 ya. Oke, sekarang A komplement iris B. Jangan lihat A-nya lagi. Kan yang kita mau A komplement iris dengan B. Maka yang kita lihat A komplementnya aja. Oke, A-nya nggak usah dilihat lagi. Oke. Nah, berarti ada di A komplement dan ada di B. Angka berapa ya? Oh, nih ternyata angka 8, angka 9 ada di sini juga nih. Nah, berarti ini jawabannya adalah 8,9. Oke, gampang ya? Nah, kemudian kita akan belajar tentang gabungan. Nah, kalau irisan tadi kita ambil dari 2 anggota itu yang sama. Kalau gabungan kita ambil semua. Tapi yang sama dihitung sekali aja. Nah, gampang kan? Jadi kalau irisan kita ambil yang sama doang. Kalau gabungan kita ambil semua. Tapi yang sama kita tulis sekali aja. Gabungan itu bisa dibaca atau. Ya, atau lambangnya union. Kalau bahasa Inggrisnya union. Oke. Contoh kakak punya A itu 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kakak punya B 1, 3, 5, 7, dan 8. Maka A union B atau A gabung B itu adalah, oke, kita tulis semua. Tapi kalau ada di dua-duanya kita tulis sekali aja. Kalau A union B berarti ini 1 kan ada di A, ada di B, kita tulis sekali aja, jangan 1,1 gitu ya. 1 udah. 2, terus 3. Oke. Terus berapa lagi? 4. 5 ada dua-duanya, itu sekali aja, jangan 5,5 gitu ya. Terus 7,8. Oke, gampang ya. Contoh soalnya kakak nggak akan bahas semua ya. Kita bahas yang ini aja nih, yang C. Kalau yang A dan B kira-kira gampang ya. Konsepnya kamu lihat contoh yang di sini nih. Kamu lihat contoh yang di sini, harusnya kamu bisa mengerjakan. Nah yang C. Nah kalau A union B union C berarti yang kita tulis ya semua. Semua yang di A, semua yang di B, semua yang di C. Tapi hanya kita tulis sekali saja. Ya. Jadi contoh misalkan angka 1 nih ya. 1, oke, 1 kita tulis. Angka 2, oke, angka 2 kita tulis. Angka 3, oke, angka 3 kita tulis gitu ya. Angka 4 nih, 4 ada di sini semua, kita tulis sekali aja. Nggak usah tulis 3 kali gitu. Angka 5 ada nih, tulis aja gitu. Angka 6 ada, tulis. Angka 7, oh ada, oke. Terus berapa lagi? 8 ada, sama 9. Oke, 9. Oke, gampang kan? Tidak sulit ya. Ternyata gabungan dan irisan tidak sulit. Nah sekarang gimana kalau A komplement? Ingat ya bacanya A komplementnya union B. Nah berarti kita apa ini? Oh ya, kita tulis dulu nih A komplementnya siapa saja. A komplementnya itu ini tadi kan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semestanya sampai 10. Maka A komplementnya 8, 9, dan 10. Ya. Di union, nah coba kakak tulis begini ya. Sama B. B-nya itu 2, 4, 5, 8, 9. Ini sama persis ya. Kakak cuma tulis ulang yang B ya. Kalau yang depan ini A union beda sama A. Maka kita lihat yang ini. Jangan kita lihat A komplementnya. Oke. Maka kita tulis semua. Ya udah kita tulis semua. 8. Oke. Kita mulai dari yang kecil ya. 2 dulu nih. 2, 4, 5, 8. Oke. 5, 8 udah, 9, dan 10. Nah, kira-kira seperti itu gabungan. Nah, itu soal-soal dasarnya. Nah, apakah soal-soal di sekolah kamu dasar seperti ini? Belum tentu. Nah, kita lihat contoh soal yang sedikit lebih rumit ya dari soal-soal dasar ya. Tuh. Coba kalian lihat bawah itu yang 4 nomor. Kok kayaknya ribet ya? Nggak, tenang aja ya, ini nggak ribet kok. Kita belajar pelan-pelan, oke? Nah, dari ketahui S-nya 1 sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus A-nya itu bilangan prima kurang dari 12. Ya, nggak boleh lebih dari 12 ya, tentu ya, karena kan S-nya cuma 1 sampai 12. B itu bilangan ganjil antara 1 dan 12. Antara 1 dan 12. Apa ya bedanya antara 1 dan 12 sama dari 1 sampai 12? Harus tahu tuh ya. Dan C faktor dari 12. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalau angkanya sudah diketahui, gampang. Permasalahannya angkanya masih dalam kalimat. Maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah listing. Jadi daftarkan dulu nih angkanya siapa aja. Contoh yang A. Bilangan prima kurang dari 12, maka kita mulai dari 2. Jangan 1 ya, 1 bukan bilangan prima ya. 2, 3, 4 bukan ya. 5, 7, 8, 9 bukan, 10, 11 ya. Oke. Oh nggak banyak nih, dikit. Bilangan ganjil antara 1 dan 12. Nah hati-hati ya, kalau antara 1 dan 12 artinya 1 sama 12 nya nggak ikut. Kalau kalimatnya dari 1 sampai 12, nah 1 sama 12 baru ikut. Antara 1 dan 12 berarti satunya nggak ikut ya. Berarti kita start dari angka 3 ya. 3, 5, 7, 9, 11. Ada yang lewat? 3, 5, 7, 9, 11. Oke. Faktor dari 12. Ayo, apa bedanya faktor sama faktor prima?
Kalau faktor kita bikinnya gini nih. Nah, oke, tulang ikan katanya. Jadi kalau faktor itu 12 itu dapatnya dari berapa kali berapa sih gitu. Jadi bisa 1 sama 12 ya. Terus bisa 2 sama 6. Bisa 3 sama 4. Nah ini biasanya balik lagi nih 4, 3. Nah kalau udah ketemu balik lagi stop. Nggak usah dicari lagi. Berarti kita hanya pakai sampai sini saja. Nah artinya ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang gimana cara kita mengerjakan soal-soal yang kelihatannya ribet nih? Nah, sebenarnya nggak ribet ya. Yang kalian perlu perhatikan itu adalah kurung dan komplement. Jadi kalau kurung harus dikerjain duluan. Kalau ada kurung, ada komplement, lihat komplementnya ada di dalam kurung apa di luar kurung. Mana dia harus kerjain. Oke? Nah, yang gampang dulu nomor 1. Dia ada A iris B dalam kurung di union sama C. Maka pertama-tama harus kita cari adalah A iris B-nya dulu nih. Oke, maka A iris B, ini satu di sini ya. A iris B, nah itu adalah, coba kita cek yang ada di A dan ada di B. Berarti 3, 5, 7, udah ya? 11, 3, 5, 7, 11. Berarti 3, 5, 7, dan 11. Nah sekarang A iris B ini, nah ini mau kita gabung sama C. Berarti ini mau digabung sama si C. C-nya itu tadi ini ya. Nah ini mau digabung sama ini. Yaudah berarti kalau gabung apa? Berarti tulis semua yang ada di A iris B dan ada di C-nya. Tapi kalau ada 2 kita tulis kali aja. Berarti kita tulis si angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6 kita tulis, 6, 7 kita tulis, 11, 12. Selesai. Oke, sulit? Nggak ya? Nah, sekarang kita coba yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, nomor 2, oke, A komplement. Nah, ini kan ada banyak nih ya. Jadi dia ada B union C dikurungin terus dikomplement. Artinya kita kerjain ini dulu. Kalau sudah hasilnya baru kita komplement, baru diiris sama A komplement. Ribet ya. Oke, berarti kita lihat tuh pertama kali harus apa? Harus kurungnya dulu ya. Oke, harus kurungnya dulu kita lihat baru kita kerjain komplementnya. Kalau di dalam kurung ada komplementnya 1, nah berarti kerjain dulu tuh ya. Ya, kita coba deh nomor 2 ya. Berarti kita mesti cari tahu dulu B union C ya. B union C itu kita cari aja. Oh, panjang nih listnya. Oke, kita start dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berapa lagi? 5 ya? 5. Oke, terus 6. Oke, terus berapa lagi? 7. Wah, 7 ada. Terus ada si 8, 8. Oh, tidak ada di B, tidak di C. 9 ada. 9. 11, 12. Tapi si B union C ini mau dikomplement. Ayo, berarti komplementnya berapa yo? Berarti yang di B, selain di B union C tapi masih ada di S ya. Oke. Coba. 1, 2, 3 ada di S. 4, 5, 6, 7. Oh, 8. 8. Berapa lagi nih? 9 ada. 10. 11, 12. Oh, dikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, cuma 2 angka. 8 dan 10. Nah, berarti wah, ini mau diiris sama A komplement. Berarti ini udah beres ya. Yang bagian sini kita udah beres nih. Nah, tinggal yang A komplementnya. Oke. Cari A komplementnya dulu. A komplementnya itu adalah selain ini ya, berarti kita start dari 1, 2, 2-nya enggak, 1, 4, terus 6, 8, 9, 10, 12. Nah, berarti A komplement beres ya. Nah, sekarang baru kita bikin yang terakhir. A komplement iris ini nih. Nah, oke.
Lanjut sini ya, nomor 2-nya. Berarti yang hanya dilihat cuma ini, yang ini terakhir nih, sama ini doang nih. Nah, angka berapa aja yang sama? Karena iris ya. Maka ini jawaban dari A komplement, iris, B union, C komplement itu adalah, coba angka berapa yang sama? Ya, cuma 8 sama 10. Oh, 8 dan 10. Oke. Ya, memang kalau soal-soalnya seperti ini agak panjang. Jadi langkah pertama adalah kita selesaikan dulu kurungnya. Kalau di dalam kurung ada komplement, nah kita kerjain dulu komplemennya. Kalau di luar kurung ada komplement, kita kerjain setelah si kurung. Ya, kira-kira lah stepnya begitu ya. Nah, ini yang C kakak ubah dikit ya, jadinya A iris aja supaya gampang. Oke, jadinya A iris, B iris C di komplement. Berarti gampang nih ya. Berarti nomor 3, A iris B iris C-nya dulu yang kita bikin. A iris B iris C-nya dulu nih apa nih? Yang ada di A, ada di B, dan ada di C. Berarti angka 3. Berapa lagi? Oh, 5 nggak ada. 7. Oh, nggak ada. 11 nggak ada. Oke, berarti hanya angka 3. Oke. Berarti kalau A iris B iris C komplement, jawabannya adalah ya selain 3, tapi masih ada di S. Berarti 1, 2, 3 nggak ikut ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya panjang, karena cuma 3 doang yang ada di A iris B iris C gitu. Oke. Nomor 4, yang terakhir. Nah, nomor 4. Jadi kita punya B komplement, iris, A komplement, iris C. Nah, tadi kakak bilang kita kerjain apa dulu? Kita kerjain yang dalam kurung dulu ya, berarti ini ya. Nah, yang kuning kita mau kerjain dulu. Cilakanya yang di kuning ini ternyata ada si A komplement. Maka kita bikin dulu A komplement. Jadi kayaknya A komplement ada ya. Oh, ini ada nih A komplement nih. Kita tulis ulang ya. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ya. Karena A komplement udah beres, baru kita bisa kerjakan dia dengan si C. Tadi pakai kuning ya. Ini mau diiris sama C, berarti A komplement diiris C. A komplement 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12. C-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berarti yang ada sama siapa ya? Ya, 1 ya. Angka 1 nih ada ya. Nih angka 1 ya. Angka 1 ada. Angka 4. Angka 4 ada. Angka berapa lagi? Angka 6 ya. Pas sebelahan. Sama angka 12. 12. Oke. Berarti ini adalah 1, 4, 6, 12. 12. Selesai soalnya. Masih ada B komplement. Oke. Kita, ini. Si B komplement. Kita cari dulu B komplement ini apa. Oke. B komplement berarti selain 3, 5, 7, 9, dan 11. Berarti 1, 2, 4, 6, 7 di B berarti 8, 9, 10, sama 12. Nah, baru deh kita bisa menyelesaikan soal ini. Nih, soal ini secara keseluruhan baru bisa kita selesaikan. Maka B komplement iris dalam kurung A komplement iris C ini adalah kita cari yang sama. Mana nih? 1, 4, 6, 12. Maka jawabannya 1, 4, 6, dan 12. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Kalau irisan kita ambil yang sama persis. Di 2 atau 3 himpunan sama persis ada di semuanya kita ambil. Kalau gabungan kita ambil semua bilangannya. Kalau ada yang sama ditulis hanya sekali. Kalau komplement itu adalah selain himpunan itu tapi masih dalam semesta. Nah, soalnya bisa beragam, bisa digabung, bisa sederhana. Oke, semoga video ini membantu kalian. Terima kasih sudah menonton video kakak.
Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi ya dengan teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini. Terima kasih.